Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat GJFM Karismatik. Badai pasti berlalu. Amin. Saya percaya kalau saja kekekalan Tuhan berikan kepada kita, masa iya badai di dalam dunia ini tidak Dia akhiri. Itu iman kita, oleh karenanya kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti memimpin kita, membawa kita tepat sesuai dengan apa yang Dia anggap baik. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita persiapkan diri kita bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan bersama-sama kita baca dari Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Bersama-sama kita baca, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau sampai pada pagi hari ini, sampai detik ini Tuhan, kami masih bisa menginjakkan kaki kami di atas bumi ini. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhanlah yang memungkinkan apa yang kami bisa alami pada hari ini masih bisa kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kendati pun pandemi corona ini masih belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami begitu sempurna. Kami hanya berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, sambil tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berharap puji-pujian kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan, diuraikan oleh gembala kami, Pendeta El Santan, pada akhirnya biarlah memampukan kami untuk terus berjalan dalam dunia ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan, hamba-hamba-Mu dan semua kami jemaat-jemaat-Mu, Engkau yang pimpin, sehingga pada pagi hari ini kembali lagi bersama-sama kami beribadah hanya kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan, kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ketika kita melihat alam semesta, di situ terpancar kemuliaan Tuhan yang tak terpatahkan. Saat Kristus menjangkau kita, di situ kita berjumpa dengan keagungan anugerahnya yang tak terbantahkan. Kasih-Nya ajaib, kebesarannya nyata bagi saya dan saudara. Terpujilah ketiganya yang esa, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Bila kulihat keagungan-Mu Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar.
Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Puji Tuhan, saya selalu doakan kepada Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat di rumah selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari pada minggu ini kita beribadah kepada Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama membuka hati kita untuk berdoa sebelum kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, pada minggu pagi ini kami semua datang ke hadirat Bapa untuk mau mendengar kebenaran sabda firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, Roh Kudus yang berkarya dalam diri kami, supaya kami bisa mengerti setiap kehendak Tuhan. Dan Bapa, Engkau urapin hamba-Mu penuh kuasa, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan setiap kehendak-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa dan kami serahkan semua ibadah ini dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam jemaat-jemaat yang di rumah. Puji Tuhan, pada minggu ini saya mau menyampaikan satu tema, yaitu akhir hidup. Jadi khotbah saya mengenai akhir hidup. Kenapa saya katakan akhir hidup? Karena dalam sepanjang tahun 2019 sampai tahun ini 2021, kurang lebih hampir 2 tahun, saya melihat teman-teman yang saya kenal masih usia muda, satu-satu sudah meninggalkan dunia ini, sudah kembali ke rumah Bapa yang di surga.
Jadi semua manusia pada akhirnya harus mengakhiri hidup. Mereka semua, teman-teman saya masih muda. Ada yang usia 37 tahun, ada usia 40 lebih, ada usia 50 lebih. Semua masih muda. Dan mereka tidak tahu kapan mereka meninggal. Tetapi dengan meninggalkan mereka dengan secara waktunya Tuhan, maka mereka semua itu meninggalkan semuanya yang ada dalam bumi ini. Dengan itulah saya mengambil kesimpulan bahwa saya akan khotbah tentang setiap manusia akan mengakhiri hidup ini. Jadi khotbah saya adalah akhir hidup. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Di dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil Lukas, pasal yang 12, ayat yang 13 sampai ke 21. Mari kita baca bersama-sama mulai dari ayat ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ayat ke-15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ayat ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat ke-17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimpun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Lukas ini kita baca dengan kalimat demi kalimat. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada orang yang kaya tapi bodoh. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, orang kaya dari keturunan atau kaya daripada warisan dari kakek atau orang tua, itu adalah takdir. Tetapi saudara kasih Tuhan, tidak ada satu orang kaya pun dapat mempertahankan nyawanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, status kekayaan apa yang dalam hidup dia dan kekayaan yang dia miliki, apakah orang kaya itu bisa menikmatinya? Atau orang kaya itu juga bisa memberkati sesama? Ini pertanyaan saudara-saudari kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang orang kaya, kita semua orang kaya. Tuhan tidak pernah menciptakan orang miskin. Tuhan menciptakan manusia, semua manusia itu kaya dalam hidupnya. Tergantung dari cara pandang masing-masing. Orang kaya mempunyai harta berlimpah.
Dan orang kaya memiliki rumah cuma satu. Dan orang kaya memiliki rumah yang kecil dan mungkin rumah bilik. Itu juga orang kaya. Kenapa? Karena dia punya tempat tinggal. Itu namanya orang kaya. Nah, saudara-saudara, tidak ada satu manusia pun dalam bumi ini ada orang miskin. Cuma orang itu memiskinkan dirinya. Nah, saudara-saudara, kita harus bisa menikmati hidup. Orang kaya, harta berlimpah, kalau dia tidak bisa menikmati hidupnya, itu namanya orang kaya bodoh. Orang yang memiliki rumah, tapi dia merasa hidupnya miskin, itu juga orang yang bodoh. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus bisa menikmati dalam hidup ini. Karena semua orang atau semua manusia pada akhirnya harus meninggalkan bumi ini, tidak membawa apa-apapun juga. Saudara kasih Tuhan. Dalam Lukas pasal 12 ayat ke-20, kita baca sekali lagi. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara-saudara dikasih Tuhan. Begitulah firman Tuhan kepada orang kaya yang bodoh. Dan akhirnya hidupnya sia-sia. Saudara kasih Tuhan. Dia mengumpul harta sebanyak mungkin. Dia berpikir bisa menikmati. Maka Yesus berkata, kalau malam ini juga nyawamu diambil, maka semuanya sia-sia. Saudara kasih Tuhan. Seperti saya katakan tadi, dari awal sebelum saya sampaikan firman Tuhan, orang yang sakit yang saya doakan selalu mengatakan pada saya, kalau saya sembuh, saya mau nikmati apa yang Tuhan sudah berikan pada saya. Dan juga sering sekali orang-orang yang kaya selalu berkata, aku mau untuk menikmati kaya. Tetapi yang saya lihat, mereka tidak bisa menikmati kaya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti hidup ini hanya sementara. Semua orang akan mengakhiri hidup ini. Saudara, Yesus berkata, yang dicerita oleh perumpamaan Yesus ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa salah orang kaya ini? Yang pertama, orang kaya yang bodoh ini, dia salah menempatkan harta kekayaannya. Dia lupa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan semua harta di bumi ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia lupa. Yang kedua, orang kaya yang bodoh ini selalu mengandalkan hartanya. Dia lupa sang penguasa. Kenapa sang penguasa? Saya katakan, sang penguasa yang bisa memberikan manusia hidup dan juga bisa mengambil nyawa manusia, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan. Di dalam ayat yang 15 ini, dengan apa yang diajarkan Yesus kepada kita pada hari ini, dia menekankan satu kalimat. Waspadalah dan berhati-hatilah dengan segala ketamakan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kenapa Yesus katakan? Karena manusia itu serakah. Manusia itu tamak. Saudara kasih Tuhan. Saudara, saya beri contoh. Orang yang sukses dan kaya, yang sering kita pakai handphone namanya merek Apple. Pemiliknya yang menciptakan itu, CEO-nya ada namanya Steve Jobs. Hidupnya sangat sederhana. Seperti orang pada umumnya. Kenapa saya katakan itu?
Waktu itu saya melihat dia diwawancari oleh seorang bernama Esatskon. Meskipun ia kaya, tapi dirinya tidak ingin membawa kekayaan itu dalam kehidupannya. Karena kalau kita membawa kekayaan dalam kehidupannya, menurut cerita dia, akan masuk ke dalam keserakahan dan materialisme. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kata Steve Jobs, aku tidak mau menjadikan uang sebagai utama dalam hidup saya. Karena kalau uang diutamakan dalam hidup saya, maka itu akan menghancurkan seluruh hidupnya. Tapi akhir cerita Steve Jobs, apa yang dia katakan benar. Setelah suatu hari, dia kena penyakit kanser. Dalam usia yang cukup muda, dia meninggalkan dunia ini. Dia kembali ke rumah Allah Bapa. Maka apapun dia tidak bawa. Dari awal dia sudah mengatakan statement seperti itu. Nah saudara, Injil pada hari ini, Yesus Kristus mengingatkan kepada kita semuanya. Waspadailah harta kekayaan. Karena harta kekayaan bisa membuat kita menjadi buta. Saudara-saudara, kalau sudah menjadi buta, maka hati kita melengket kepada harta. Seluruh pikiran kita hanya kepada harta itu, sehingga membuat kita sering bertengkar. Bertengkar pada siapa? Saudara-saudara kita. Orang bertengkar dengan saudara karena apa? Karena uang dan karena harta. Anak dengan orang tua bertengkar, ribut. Karena apa? Karena harta dan karena uang. Ada juga yang saya lihat di jalan Gunung Panjang itu, ibunya sudah usia 80 tahun. Dituntut oleh anaknya. Mengenai apa? Mengenai warisan. Saya lihat di TV juga. Kakek yang usia sudah hampir 80 tahun. Juga dituntut anaknya pengadilan. Karena juga warisan. Semua karena harta. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka dalam Injil Lukas pasal 12, ayat 16 sampai ke 19, itu menekankan satu perumpamaan yang Yesus katakan dengan sangat jelas sekali. Kita baca ulang sekali lagi saudara-saudara kasih Tuhan. Ayat ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Ayat ke-19. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini memberikan contoh orang yang diberkati oleh Tuhan secara materi. Orang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Namun, ia tidak menggunakan hartanya dengan bijak. Seturut dengan kehendak Allah. Apa yang dia dapat, dia menikmatinya. Dia simpan sebanyak mungkin untuk menikmati, bersenang-senang, berfoya-foya. Inilah diceritakan oleh Yesus Kristus dalam perumpamaan. Apa yang ada dalam hati orang kayanya hanya menimbun hartanya. Dan hidupnya
bersenang-senang. Tetapi akhir hidupnya semua sia-sia. Saudara kasih Tuhan. Saudara, kalau saudara diberkati, saudara hari ini diberkati dengan harta berlimpah, saudara diberkati juga dengan uang berlimpah, saudara harus ingat, itu ada tujuan Tuhan untuk memberkati saudara. Kalau saudara itu hanya menikmati untuk diri sendiri, menikmati untuk keluarga saudara, saudara itu akan merusak semua kehidupan saudara. Banyak orang berpikir dalam diri mereka, dan setelah mereka menjadi kaya, mereka bukan menggunakan apa yang Tuhan titip kepada mereka untuk memuliakan Tuhan dan mengutamakan penginjilan, mengutamakan pekerjaan Tuhan. Banyak orang yang sudah diberkati lalu memberikan barang-barang mewah, mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah. Bahkan istrinya dulu yang gendut pergi ke Korea, operasi plastik, jadi rangsing. Saudara, suaminya juga dulu mukanya yang keriput juga dioperasi, jadi licin. Saudara dikasih Tuhan, saya selama 17 tahun melayani, saya lihat orang-orang hidup dengan kemewahan, hidup dengan berpenampilan yang luar biasa, mobil mewah, kemudian istri operasi plastik, suami operasi muka, bahkan anaknya pun dioperasi plastik. Semua di rumah itu penuh dengan boneka. Saudara kasih Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka semua harus akhir hidup juga. Saudara, harta itu tidak akan dibawa waktu kematian. Kalau saudara ke rumah duka melihat setiap orang yang meninggal itu, dia tidak bawa apa-apa. Dia tidak pernah bawa apa-apa. Saudara yang kasih dia apa-apa. Karena saudara rindu bahwa yang meninggal itu butuh apa-apa. Contoh, saya sering ke rumah duka untuk mendoakan keluarga yang ditinggalin. Ketika mereka mau tutup peti, selalu mereka menaruh sesuatu yang di dalam peti itu. Ada yang menaruh handphone, ada yang menaruh Alkitab, ada yang menaruh barang-barang yang sukainya. Tapi tidak pernah saya melihat orang taruh sertifikat rumah. Tapi ada juga saya lihat orang taruh emas, gigi emas. Nah, kalau tukang kuburan tahu setelah dikubur, saudara pulang dari tempat kuburan, malam tukang kuburan bongkar petinya, copot giginya. Saudara dikasih Tuhan. Ini ada suatu kebodohan. Karena harta tidak bisa dibawa dalam kematian. Karena kita diperbudakkan oleh uang dan harta. Saudara kasih Tuhan. Manusia selalu mengukur kesuksesan itu dari harta dan uang. Saudara, tetapi Tuhan Yesus Kristus mengukur manusia itu bukan dari harta dan uang. Tuhan Yesus Kristus mengukur manusia itu dari apakah saudara itu diselamatkan atau tidak diselamatkan. Artinya masuk surga atau masuk neraka. Saudara kasih Tuhan. Manusia menganggap uang itu bisa memberi kebahagiaan. Memang betul manusia hidup butuh uang. Tapi uang tidak bisa memberi kebahagiaan. Manusia selalu lupa. Kenapa? Uang itu tidak bisa mempertahankan nyawa saudara. Tuhan yang memberikan nyawa, Tuhan juga yang bisa mengambil nyawa saudara. Maka saudara,
Janganlah berpikir mencari uang, harta. Lebih penting daripada mencari Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara hari ini berpikir adalah lebih sukar mencari Tuhan Yesus Kristus, berarti saudara pasti adalah orang yang tidak pernah menghormati Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang benar. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat ke-33, ini jelas sekali. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Banyak orang berpikir, cari uang dan harta dahulu. Nanti suatu saat baru mencari Tuhan dan bertobat. Saudara kasih Tuhan, tidak mungkin orang belajar mencari Tuhan hari demi hari dengan sungguh-sungguh dengan ketika orang yang merasa nyaman dan cukup mencari Tuhan, itu beda. Orang yang merasa cukup dan nyaman, banyak waktu yang dia dibuang hari demi hari. Daripada orang yang mau belajar untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu beda. Saudara kasih Tuhan, semua manusia kalau sudah waktunya akan selesai. Dan semua akan sia-sia. Saudara, saya sudah lihat banyak sekali orang gereja saya, pada waktunya dia dipanggil Tuhan karena COVID. Ada yang karena sakit dipanggil Tuhan. Nah, saudara-saudara yang hari ini yang masih hidup, punya waktu yang banyak sekali. Punya kesempatan yang sangat banyak untuk mencari Tuhan. Kenapa? Kalau saudara punya waktu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan mendapat keselamatan. Keselamatan lebih penting daripada harta dan uang. Harta dan uang dipakai selama saudara hidup. Tapi keselamatan setelah saudara meninggalkan bumi ini, saudara akan mendapat tempat yang disiapkan oleh Tuhan, hidup kekal selama-lamanya. Bukan hidup berdasarkan tahun, bukan hidup berdasarkan waktu, tetapi kekal selama-lamanya. Saudara-saudari kasih Tuhan, Yesus pada hari ini mengajar kita, haruslah kita bijak terhadap harta, agar akhir hidup kita tidak sia-sia. Saudara, maka kita kalau diberkati, bagaimana caranya kita itu menempatkan harta itu? Pertama, menempatkan harta itu di posisi yang benar. Janganlah menjadi hamba uang, saudara-saudari kasih Tuhan. Kitab Ibrani 13 ayat ke-5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, saudara, kita harus merasa cukup. Apa yang sudah ada Tuhan berikan pada kita. Kalau saudara punya satu rumah, ya sudah cukup. Saudara punya mobil satu, mungkin cukup. Saudara mempunyai usaha cuma satu, merasa cukup. Apa yang ada pada dirimu, yang Tuhan berikan kepada saudara, dinikmati. Jangan jadikan uang sebagai tuan dalam diri kita. Jadikan uang sebagai hamba yang kita manfaatkan sesuai dengan kehendak kita. Uang itu tidak boleh di atas kita. Uang itu harus di bawah kita. Makanya ada uang tahu di mana. Ada uang, ada tahu di atas kepala atau di kantong. Semua tahu di kantong. Berarti tahu di kantong berarti dia itu adalah hamba. Untuk kita pakai, untuk kita manfaatkan. Banyak orang salah. Uang itu tahu di atas kepalanya. Artinya apa? Uang itu tahu di dalam otaknya. Kalau uang tahu di dalam otaknya, maka hidup dia tidak pernah damai. Hidupnya selalu memburu cari uang. Kita diajarin oleh Tuhan Yesus, untuk apa kamu cari uang banyak-banyak?
Untuk apa kamu cari bekerja keras untuk hanya menyimpan uang? Apakah saudara bisa nikmati suatu hari? Belum tentu, kata Yesus. Bagaimana kalau malam ini saudara nyawa diambil oleh Tuhan Yesus? Semua sia-sia. Maka kita akan memakai uang itu sebagai hamba. Taruh di kantong, pakailah sesuai kehendaknya. Saudara, bersikaplah benar terhadap harta. Yaitu memiliki rasa cukup. Kata rasa cukup artinya menjauhkanlah hidup dari ketamakan atau memburu uang. Di 1 Timotius pasal 6 ayat ke-6, 7, 8, dan 10. Mari kita baca bersama-sama. Ayat ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ayat ke-10. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang yang memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, akal kejahatan itu uang. Orang korupsi karena uang. Orang hidup berdosa karena uang. Saudara harus tahu, hidup itu bukan karena uang. Hidup ini saudara harus berjuang selama saudara diberikan anugerah hidup. Saudara diberi kesehatan, saudara diberikan berkat. Yang saudara harus buru, saudara harus kejar, yaitu ada keselamatan. Itu lebih penting. Kenapa? Hidup manusia itu punya waktu. 70, 80 tahun, ya, atau 90. Itu udah susah sekali. Saudara kasih Tuhan. Tidak bisa selamanya kamu hidup dalam dunia ini. Saudara punya kesempatan mencari hidup kekal yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus menyatakan, hari ini saya mati di kayu salib untuk menembus dosa saudara. 3 hari saya bangkit. Maka saudara suatu hari kelak akan bangkit bersama saya di Firdaus. Itu janji Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Memakai uang itu harus dengan benar. Kata benar di sini yang saya maksud adalah uang itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Di zaman abad 21, melakukan penginjilan butuh uang. Beribadah butuh uang karena gedung, listrik semua harus bayar. Bukan kita hidup di zaman 2000 tahun lalu bisa beribadah di padang gurun. Bisa beribadah di pohon. Sekarang saudara di Jakarta atau di kota-kota besar beribadah di bawah pohon, saudara ditangkap oleh pihak berwenang. Kenapa? Karena melanggar ketertiban umum. Beda pada zaman dulu, 2000 tahun lalu. Nah saudara-saudara kasih Tuhan. Di Amsal pasal 3 ayat ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah saudara-saudara, ini yang diajarkan oleh Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan segala hasil pertamamu. Dan semua hasil penghasilanmu, kamu muliakan Tuhan. Ini ayat saya taruh di hati saya. Ini ayat saya taruh di daging saya. Makanya kalau saya mengutamakan dalam hidup, kalau saya ada uang, saya memuliakan Tuhan dulu. Dengan apa? Melakukan penginjilan. Memberkati orang-orang yang kurang mampu. Dengan uang kita bisa pakai yang benar. Bukan memperkayakan diri. Untuk apa kamu memperkayakan diri? Memakai uang untuk senang-senang untuk apa? Toh nanti akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan berhadapan dengan Yesus Kristus. Yesus tanya, selama hidup apa yang
Tuhan berkati kamu, kamu gunakan untuk apa? Ayo saudara jawab. Gak bisa jawab. Yesus juga tidak perlu ngomong kamu masuk neraka. Kamu sadar sendiri. Turun sendiri ke neraka. Gak usah, Yesus tidak pernah ngomong, masuk neraka, itu terlalu kejam. Enggak, Yesus gak pernah ngomong gitu. Yesus tanya dengan simpel, apa yang kamu lakukan? Kamu merasa sendiri aja. Yesus tidak perlu kasih kamu visual melihat perbuatan kamu. Kalau Yesus membuat visual, kasih lihat film dari pekerjaan kamu, perbuatan kamu, semua Yesus lihat, kamu akan malu. Lebih Yesus tanya aja, apa yang kamu perbuat? Ya Bapak, saya rasa saya bukan tempat di sini. Jangan sendiri ke neraka. Saudara kasih Tuhan. Tetapi pakailah uangmu untuk mendukung misi Allah di dunia ini. Pakai uangmu untuk memuliakan Tuhan. Pakai uangmu untuk membesarkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui penginjilan. Karena semua itu berkat datang dari Tuhan. Apa yang saudara kumpulkan? Jadi mengumpul harta di surga. Bukan mengumpul harta di dunia. Harta di dunia itu akan membuat masalah. Saya lihat orang yang punya harta ketika dia meninggal. Saya lihat keluarga-keluarga semua udah pasang posisi. Udah saling mau serang untuk apa? Lebut hartanya. Yang meninggal tidak bisa buat apapun lagi. Begitu juga orang yang miskin. Ketika dia meninggal, semua saudara juga pasang posisi. Untuk apa pasang posisi? Supaya tidak keluarkan uang. Minta sumbangan. Jadi ada uang gak ada uang. Mati pun menderita. Maka saudara punya kesempatan. Jangan mengumpul harta di bumi ini. Kumpulkan harta di surga. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi firman ini mengajar kita pada hari ini. Bahwa kita harus mengumpul harta kita di surga. Bukan harta di bumi ini. Untuk apa kamu kumpul harta? Kalau besok atau nanti malam kamu nyawanya diambil oleh Tuhan. Kumpulkan harta ini semua yang Tuhan berikan kepada berkat para saudara. Yaitu memuliakan Tuhan. Saudara ingat apa yang Yesus ajarkan kita pada minggu ini. Hindarilah akhir hidup yang sia-sia. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kita dalam hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan egois, jangan pelit. Apa yang kita ada semua pemberian Tuhan. Kamu tidak mungkin dapat mencari kalau Tuhan tidak berkati. Dari awal saudara lahir bumi ini tidak bawa apa-apa. Saudara nanti setelah pada akhir hidup pun tidak bawa apa-apa. Semua itu titipan Tuhan. Gunakan titipan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Maka hidup saudara dan anak cucu saudara semua akan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini. Mengajar kami untuk mengerti setiap manusia akan meninggalkan dunia ini pada akhir hidup. Yesus selalu mengajar kami pada melalui khotbah ini supaya akhir hidup tidak sia-sia. Gunakan kesempatan apa yang Tuhan berikan pada kita dengan merasa cukup dan bisa menikmati hidup dan apa yang sudah Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Melakukan semua misi yang Tuhan inginkan kita lakukan sesuai dengan kehendak dan seterusnya. Kami percaya Tuhan kuatkan iman kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dan taat kepada firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam saudara dikasihi Tuhan. Saya undang jemaat yang ada di rumah semua bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman rohani bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo mari kita kuatkan iman kita, tumbuhkan kita punya iman dengan kuat, teguh, dan terus hidup kita diberi kesempatan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.